Toronto, pertengahan musim dingin ke 2017. Udara di luar apartemen Tiffany Lee menusuk sampai tulang, tapi di dalam kamarnya lebih dingin lagi. Dinding penuh stiker bertulisan "Smash the Patriarchy, My Body My Choice" dan foto-foto demo besar yang dia ikuti. Rambutnya waktu itu dipotong pendek, diwarnai pink terang, dan alisnya selalu tebal hitam. Tanda perang terhadap standar kecantikan yang dia anggap diciptakan laki-laki. Tiffany berusia 26 tahun. Kulitnya putih khas keturunan Korea Cina yang lahir dan besar di Kanada. Dia lulusan jurusan Women dan Gender Studies di University of Toronto dengan nilai hampir sempurna. Skripsi akhirnya berjudul The Hijab as a Tool of Patriarchal Control, A Postcolonial Feminist Reading. Skripsi itu langsung viral di kalangan aktivis kampus. Dalam waktu singkat, dia jadi salah satu wajah feminisme radikal generasi baru di Kanada. Setiap minggu, dia ikut demo. Salah satu yang paling terkenal terjadi pada Januari tahun 2017. Ratusan perempuan berkumpul di Nathan Phillips Square, Toronto. Mereka membawa hijab-hijab bekas, kain jilbab, bahkan burkini, lalu membakarnya di tong besar. Api menyala tinggi, asap hitam membumbum ke langit kelabu. Tiffany berdiri paling depan, memegang megafon, berteriak lantang. Ini bukan kebebasan, ini penjara yang dibungkus agama. Sorak-sorai membahana. Video itu diunggah ke YouTube dan langsung ditonton lebih dari 2 juta kali dalam seminggu. Komentar penuh pujian dari sesama feminis, penuh hujatan dari umat muslim. Malam harinya, Tiffany pulang ke apartemen kecilnya di kawasan Kensington Market. Dia membuka laptop, mengecek Tumblr-nya yang bernama Quran Exposed. Akun itu dia buat tahun ke 2016. Tujuannya satu, membuktikan bahwa Al-Quran adalah kitab paling misoginis yang pernah ada. Setiap hari, dia mengunggah ayat-ayat yang dia potong konteksnya, lalu menambahkan penjelasan panjang bagaimana ayat itu menindas perempuan. Followernya sudah mencapai 87.000. Setiap postingan selalu dapat ribuan reblog dan like. Dia merasa sedang melakukan perjuangan suci. Di lemari bajunya tidak ada satupun rok atau dress. Semua kaos hitam bertulisan slogan feminis, celana jeans sobek, dan sepatu boots kulit. Dia bangga pernah bilang di podcast terkenal, "Saya nggak butuh laki-laki, nggak butuh Tuhan, apalagi nggak butuh agama yang nyuruh perempuan nutup kepala." Tahun 2018, dia diundang sebagai pembicara di 3 universitas besar di Amerika Serikat. Tiket pesawat, hotel bintang 5, semua ditanggung panitia. Di panggung, dia selalu memulai dengan kalimat yang sama. Jangan pernah percaya kalau ada perempuan yang bilang dia pakai hijab karena pilihan. Itu cuma internalisasi penindasan. Penonton bertepuk tangan keras. Dia tersenyum lebar. Rasanya dia berada di puncak dunia. Tapi ada satu hal yang tidak pernah dia ceritakan ke siapapun. Di malam-malam tertentu, saat apartemen sepi dan angin dingin Toronto menggoyang jendela, dia kadang membuka aplikasi notes di ponselnya. Di sana ada satu folder rahasia berjudul Doubt. Isinya cuma 3 baris yang dia tulis setahun lalu buru-buru ditutup lagi. Kalau hijab banner-banner penindasan, kenapa banyak perempuan pintar yang tetap pakai? Kenapa aku nggak pernah benar-benar baca Al-Quran utuh? Cuma ayat-ayat yang sudah dipotong orang. Apa aku cuma takut kalau ternyata aku salah? Setiap kali folder itu terbuka, dia langsung menutupnya lagi. Jantungnya berdegup kencang. Dia takut kalau keyakinan yang sudah dia bangun bertahan-tahan ternyata rapuh. Musim panas 2019, hidupnya masih sama. Demo, kuliah tamu, wawancara media, postingan Tumblr setiap hari. Teman-temannya memanggilnya Queen of Anti-Hijab Kanada. Mereka membuat kaos dengan wajah Tiffany
dan tulisan The Hijab Burner. Dia memakai kaos itu dengan bangga. Malam itu, 17 Agustus tahun 2019, hujan deras mengguyur Toronto. Petir sesekali menyambar. Tiffany duduk di meja kecil dekat jendela. Laptop terbuka. Dia sedang debat panas di server Discord dengan seorang laki-laki muslim dari Inggris. Lawan debatnya tenang sekali, selalu menjawab dengan ayat dan penjelasan yang membuat Tiffany kesal. Kali ini, dia bersumpah dalam hati. Malam ini, aku bakal menghabisinya. Aku akan cari satu ayat yang bener-bener nggak bisa dibela. Lalu aku screenshot dan aku posting ke semua platform. Dia membuka Quran.com. Jari-jarinya mengetik kata kunci woman. Puluhan ayat muncul. Dia menggulir cepat. Matanya main kari-kari, sesuatu yang bisa dijadikan senjata. Tiba-tiba kursor berhenti di surah Maryam. Ayat 16 sampai ke 36. Dia tidak tahu kenapa memilih itu. Mungkin karena judulnya Maryam, nama yang terdengar barat. Nama yang dia kira pasti akan menunjukkan kontradiksi. Dia mulai membaca. Pertama, 1 ayat, lalu 2, lalu 10. Matanya terus bergerak, mengikuti baris demi baris. Tidak ada teriakan, tidak ada musik dramatis, hanya suara hujan di luar dan napasnya sendiri yang semakin pendek. Cerita tentang Maryam yang dipilih Allah, yang dijaga kehormatannya, yang berbicara dengan malaikat, yang melahirkan seorang nabi agung tanpa ayah, yang disebut sebagai perempuan terbaik sepanjang masa, yang kisahnya diberi satu surah utuh bernama dirinya sendiri. Tiffany terus membaca sampai akhir. Tubuhnya dia membeku. Tidak ada kata-kata kasar. Tidak ada perintah rendah. Tidak ada penindasan. Yang ada hanya penghormatan setinggi langit kepada seorang perempuan. Lalu air matanya jatuh. 1 tetes, 2 tetes, lalu berderai tanpa suara. Dia tidak tahu kapan mulai menangis. Dia hanya tahu dadanya sesak. Seperti ada sesuatu yang selama ini dia kunci rapat, akhirnya pecah. Dia menangis tanpa suara, sampai tenggorokan terasa terbakar. 6 jam kemudian, jam di dinding menunjukkan pukul 5 pagi. Hujan sudah reda, tapi dia masih duduk di kursi yang sama. Wajah basah, mata bengkak, tangan memegang ponsel yang layarnya masih menampilkan surah Maryam. Malam itu, tanpa dia sadari, hidupnya sudah terbelah 2. Tiffany yang dulu dan Tiffany yang baru mulai lahir. Tiffany Lee tidak tidur sama sekali setelah menangis 6 jam itu. Pukul 5 pagi, langit Toronto mulai terang kelabu. Dia masih duduk di kursi kayu yang sama. Ponsel tergeletak di meja dengan layar mati. Matanya bengkak, hidung meler, tapi pikirannya justru sangat jernih, terlalu jernih. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia tidak tahu harus melakukan apa selanjutnya. Dia bangun, berjalan ke kamar mandi, dan melihat wajahnya di cermin. Rambut pinknya kusut, eyeliner luntur jadi garis hitam panjang di pipi. Dia membuka keran, mencuci muka dengan air dingin berkali-kali, berharap rasa sesak di dada ikut hilang bersama air. Tidak hilang, malah semakin kuat. Kembali ke meja, dia menyalakan laptop lagi. Quran.com masih terbuka di tab yang sama. Dia membaca ulang surah Maryam dari ayat pertama sampai akhir, kali ini lebih pelan. Setiap kali sampai ayat 21. Ketika malaikat berkata kepada Maryam bahwa Allah memilihnya dan menyucikannya, serta mengangkatnya di atas perempuan seluruh alam. Dadanya seperti ditusuk sesuatu yang tajam, tapi hangat. Dia menutup laptop dengan keras, lalu membukanya lagi. Menutup lagi, membuka lagi, seperti orang gila. Pukul 8 pagi, dia membuat keputusan pertama yang aneh. Dia tidak membuka Tumblr Quran Exposit sama sekali hari itu. Biasanya, jam segini dia sudah menyiapkan 3 postingan baru. Hari itu, 0. Ponselnya penuh notifikasi dari follower yang bertanu tania
kenapa akunnya sepi? Dia tidak menjawab satupun. Malam kedua, dia tidak bisa tidur lagi. Dia membuka terjemahan bahasa Inggris yang lebih bagus, edisi Sahih Internasional. Dia membaca surah Maryam lagi, kali ini sambil mencatat di buku tulis kosong yang dulu dipakai untuk kuliah. Dia menulis kata-kata yang membuatnya gemetar, chosen above the women of the worlds, purified, obedient. Dia garis bawahi berkali-kali sampai kertasnya bolong. Hari ketiga, dia mulai membandingkan dengan Injil yang dia baca waktu kecil di gereja minggu. Dia ingat cerita Natal, Maria cuma disebut beberapa baris di Matius dan Lukas di Al-Quran. Maryam dapat satu surah penuh, 98 ayat, namanya jadi judul surah. Tidak ada perempuan lain di Al-Quran yang dapat kehormatan seperti itu. Pikiran itu membuatnya gelisah. Dia menutup Alkitab digitalnya dengan cepat, seperti takut terbakar. Minggu pertama setelah malam itu, dia mulai berubah tanpa sadar. Dia tidak lagi memakai kaos bertulisan "Fuck the Patriarchy" keluar. Dia pilih hoodie polos hitam. Dia tidak lagi ikut demo apapun. Teman-temannya mengirim pesan, "Tiff, kemana lo? Ada demo besar Sabtu ini." Dia cuma balas, "Lagi sibuk tesis." Padahal tesisnya sudah selesai 2 tahun lalu. Malam-malamnya kini diisi membaca. Dia download aplikasi Muslim Pro hanya untuk mendengar murotal surah Maryam. Dia tidak berani salat, tidak berani wudhu, bahkan tidak berani bilang assalamualaikum di dalam hati. Tapi murotal itu dia putar berulang-ulang sampai hafal iramanya. Suara Misheri Rashid mengalun lembut di earphone. Dan setiap kali ayat tentang Maryam dilantunkan, air matanya jatuh lagi. Dia tidak melawan lagi. Dia biarkan saja. Pada minggu ketiga, dia memberanikan diri googling tafsir surah Maryam bahasa Inggris. Dia menemukan situs tafsir Ibnu Katsir. Dia baca sampai subuh. Semakin banyak dia baca, semakin kecil dia merasa. Semua argumen yang dulu dia pakai untuk menyerang Islam satu persatu runtuh. Dia mulai takut kalau ternyata selama ini dia salah besar. Dia mulai menyimpan semua aktivitas barunya di folder tersembunyi di laptop. Namanya Project M. Di dalamnya ada screenshot ayat, catatan tafsir, link video ceramah pendek. Dia takut teman sekamarnya tahu. Dia takut keluarganya tahu. Ibunya orang Kristen taat, ayahnya ateis keras. Kalau mereka tahu Tiffany sedang membaca Al-Quran dengan serius, mereka pasti panik. 1 bulan setelah malam itu, dia sudah tidak lagi membuka Tumblr Quran Exposed. Akun itu mati total. Followernya mulai marah, mulai menuduh dia dibeli atau disandra umat muslim. Ada yang bikin thread panjang di Twitter menjelek-jelekannya. Tiffany membaca semua itu tanpa berkomentar. Dia hanya menutup aplikasi, lalu kembali membaca tafsir. Dia mulai merasa ada yang berubah di dalam tubuhnya. Setiap kali mendengar azan dari aplikasi Muslim Pro, jantungnya berdegup kencang. Dia belum berani salat, tapi dia mulai menutup pintu kamar ropet-ropet saat azan berkumandang. Dia takut orang lain dengar. Malam paling berat terjadi di akhir bulan kedua. Dia sedang membaca tafsir ayat 30 sampai 33. Ketika Nabi Isa berbicara dari buayan, menyatakan dirinya hamba Allah dan Nabi, Tiffany tiba-tiba merasa ada yang menekan dadanya sangat kuat. Napasnya tersengal. Dia jatuh dari kursi, tersungkur ke lantai. Dia menangis lagi. Kali ini lebih keras dari malam pertama. Dia memukul-mukul dada sendiri, seperti ingin mengeluarkan sesuatu yang terpendam bertahan-tahan. Di tengah tangisan itu, tanpa sengaja, dia sujud. Bukan sujud salat, hanya sujud biasa, seperti orang putus asa. Dahi menyentuh lantai kayu yang dingin. Dia tidak tahu berapa lama dia di posisi itu. Yang dia tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa ada yang mendengar tangisnya. Setelah kejadian itu, dia mulai mencari kelas online. Dia menemukan Yakin Institute for Islamic Research.
Dia daftar dengan nama samaran, Teli. Dia ikut kelas dasar tentang tauhid, tentang kenabian, tentang Al-Quran. Setiap malam Ahad, dia duduk di depan laptop, dengan lampu dimatikan, agar wajahnya tidak terlihat kamera. Dia tidak pernah nyalakan mic, tidak pernah ngetik di chat. Dia hanya menonton dan menangis diam-diam. Di luar, dunia masih menganggapnya sebagai Queen of Anti-Hijab. Tidak ada yang tahu bahwa ratu itu sudah mulai runtuh dari dalam. Pada akhir tahun 2019, dia sudah membaca 23 buku tafsir dan buku Islam dalam bahasa Inggris. Dia menyimpan semuanya di rak paling belakang, ditutupi kaos-kaos lama. Dia sudah hapus ribuan postingan di Tumblr. Akunnya dia private kan? Lalu akhirnya dia hapus permanen. Di dalam hatinya, dia sudah tahu kemana arahnya, tapi dia masih terlalu takut untuk mengakuinya. Dia masih menunggu tanda yang lebih besar. Atau mungkin dia hanya menunda-nunda karena tahu begitu dia melangkah, tidak ada jalan kembali. Malam tahun baru 2020. Orang-orang di Toronto merayakan dengan kembang api. Tiffany duduk sendirian di apartemen, membaca ulang surah Maryam untuk ke-247 kalinya. Air matanya jatuh lagi. Kali ini, dia tidak lagi bertanya, "Kenapa aku menangis?" Kali ini dia sudah tahu, karena dia sedang jatuh cinta kepada sesuatu yang dulu dia benci mati-matian. Januari tahun 2020 sampai Maret tahun 2021. Hidup Tiffany Lee menjadi dua dunia yang tidak pernah bertemu. Di dunia luar, dia masih Tiffany yang sama. Feminis radikal yang jarang muncul di media sosial, tapi masih dianggap ikon oleh banyak orang. Teman-teman lamanya kadang mengirim pesan, "Tiff, lo kemana? Kok hilang?" Dia selalu jawab singkat, "Lagi fokus proyek pribadi." Tidak ada yang curiga. Mereka mengira dia sedang menulis buku baru atau mempersiapkan tur kuliah besar. Mereka tidak tahu bahwa proyek pribadi itu adalah mencari Tuhan dalam diam di dunia dalam. Tiffany sudah berubah total. Apartemen kecilnya di Kensington Market sekarang punya sudut khusus. Lantai dilapisi karpet murah warna hijau yang dia beli dari toko Arab di Gerrard Street. Di atasnya ada sajadah sederhana yang dia pesan online dari Turki. Dia belum berani salat 5 waktu secara rutin, tapi setiap malam dia pasti sujud. Kadang cuma 10 menit, kadang sampai 1 jam. Dia tidak pakai mukena, hanya hoodie besar yang ditarik sampai menutupi rambut. Setiap pagi, sebelum matahari muncul, dia bangun untuk tahajud. Dia belajar sendiri dari YouTube, cara wudhu, gerakan salat, bacaan Arab Latin. Dia masih sering salah, sering lupa, tapi dia tidak pernah menyerah. Setelah salat, dia duduk bersila menghadap jendela, membaca Al-Quran digital di ponsel dengan lampu redup. Dia sudah hatam 3 kali dalam 4 bulan. Sesuatu yang dulu dia anggap mustahil. Buku-buku Islam mulai menumpuk. Awalnya cuma PDF, lalu dia memberanikan diri beli buku fisik lewat Amazon dengan alamat kantor pos terdekat supaya tidak ketahuan teman sekamar. Rak buku paling bawah sekarang penuh The Sealed Nectar, Don't Be Sad, Revival of Religious Sciences, versi ringkas, Tafsir Ibnu Katsir, jilid 1-10, sampai buku kecil Fortress of the Muslim. Semua ditutup rapat dengan kaus-kaus demo lama. Dia masih ikut kelas online, yakin institut dengan nama samaran Teli. Sekarang, dia sudah berani ngetik di chat, tapi tetap tidak pernah nyalakan kamera atau mic. Dia juga bergabung dengan grup WhatsApp Mu'alaf Kanada yang sangat rahasia. Anggotanya cuma 27 orang. Di sana dia membaca cerita orang lain. Ada yang mantan pendeta, ada yang mantan lesbian aktivis, ada yang mantan tentara Israel. Membaca cerita mereka membuatnya merasa tidak sendirian. Konflik paling berat datang dari keluarga. Ibunya menelepon setiap minggu malam. Suara ibunya selalu ceria. "Tiffany, kapan pulang? Mama,
Kangen, kita bisa ke gereja bareng. Seperti dulu, Tiffany hanya diam. Lalu bilang, "Lagi sibuk, Ma." Suatu hari ibunya mengirim paket Natal. Alkitab kecil, salib perak, dan surat panjang tentang kasih Yesus. Tiffany menerima paket itu dengan tangan gemetar. Malam itu dia menangis di kamar mandi supaya teman sekamar tidak dengar. Teman-teman feminis mulai curiga. Ada yang menemukan screenshot lama Tumblr-nya yang sudah dihapus, lalu menyebarkan lagi dengan caption, "Tiffany Lee hilang setelah dibenci Muslim. Mungkin dia takut." Ada yang membuat petisi online menuduhnya diculik atau teradikalisasi. Tiffany membaca semua itu dari akun fake, lalu menangis lagi. Dia ingin menjelaskan, tapi belum tahu caranya. Pada bulan Juni tahun 2020, dia mengalami krisis terberat. Dia sedang membaca buku tentang hak waris perempuan dalam Islam. Buku itu menjelaskan konteks sejarah dengan detail. Semakin dia baca, semakin dia sadar bahwa semua argumen feminisnya dulu ternyata dangkal. Malam itu, dia duduk di lantai, memeluk lutut, dan menangis sampai muntah. Pikirannya berputar liar. 10 tahun hidupku, aku habiskan untuk membenci sesuatu yang ternyata aku tidak pahami. Aku bodoh. Aku munafik. Aku tidak pantas hidup. Dia hampir menelan semua obat tidur yang ada di laci. Tangan sudah memegang botol. Tapi di detik terakhir, ponselnya bergetar. Notifikasi dari aplikasi Muslim Pro, waktu Isya masuk. Suara azan mengalun pelan. Tiffany jatuh tersungkur. Dia sujud lagi, kali ini lebih lama dari biasanya. Dia tidak tahu apa yang dia ucapkan, hanya kata-kata yang keluar sendiri. "Ya Allah, kalau Engkau ada, jangan biarkan aku mati dalam keadaan seperti ini." Setelah itu, dia tidur di lantai, masih memakai hoodie basah air mata. Pagi harinya, dia bangun dengan perasaan aneh, ringan, seperti ada beban besar yang diangkat dari pundaknya. Agustus tahun 2020, dia mulai memakai hijab di dalam apartemen. Awalnya cuma saat sholat, lalu saat membaca Al-Quran, lalu seharian. Dia beli hijab polos hitam dari toko online, dikirim dengan kotak polos tanpa logo. Pertama kali memakainya di depan cermin, tangannya gemetar. Dia ingat betapa dulu dia membakar kain yang sama. Sekarang dia menangis lagi. Tapi kali ini karena bahagia, dia mulai mencari tiket pesawat ke Dubai. Bukan liburan, dia sudah memutuskan. Dia akan syahadat di sana. Jauh dari semua orang yang mengenalnya. Dia menabung diam-diam. Gaji dari kuliah tamu dan royalti, buku lama, masih cukup. Dia memesan tiket untuk Desember tahun 2020, tapi pandemi membatalkan semua penerbangan. Dia menangis lagi, tapi kali ini sabar. Selama menunggu, dia terus belajar. Dia sudah hafal surah Maryam, Al-Kahfi, dan Yasin. Dia sudah bisa salat 5 waktu tanpa melihat contekan. Dia sudah berhenti minum alkohol total. Dia sudah tidak lagi memakai parfum yang mengandung alkohol. Dia bahkan mulai makan hanya makanan halal. Meski di Toronto sulit sekali. Maret tahun 2021, perbatasan mulai dibuka lagi. Tiffany memesan tiket untuk 17 April 2021. Dia memberitahu teman sekamar bahwa dia akan liburan ke Eropa. Tidak ada yang curiga. Malam sebelum berangkat, dia duduk di lantai, membaca surat Olin Sira Berulanguling, Faina Mal Usri Yusra. Sesudah kesulitan, pasti ada kemudahan. Pagi harinya, dia memakai hoodie besar, masker, dan topi. Di dalam tasnya hanya ada paspor, uang cash, 1 Al-Quran kecil, dan 2 helai hijab hitam panjang. Dia menatap apartemen untuk terakhir kali. Semua buku Islam dia tinggal di rak, ditutup rapat. Dia menutup pintu tanpa suara. Di Bandara Pearson, dia duduk di gate sendirian. Jantungnya berdegup kencang. Dia tahu, begitu pesawat mendarat di Dubai, hidupnya tidak akan pernah sama lagi.
Dia membuka ponsel, membaca ulang pesan terakhir dari admin grup WhatsApp mu'alaf. Kami doakan kamu, Uhti. Allah sedang menunggumu di rumahnya. Tiffany menutup ponsel. Air matanya jatuh di balik masker. Tapi kali ini dia tersenyum. 14 bulan dalam kegelapan sudah selesai. Cahaya baru akan segera menyapanya di ufuk Dubai. Pesawat Emirates mendarat di Bandara Internasional Dubai pada jam 19:15, tanggal 17 April 2021. Tiffany Lee keluar dari pintu kedatangan dengan tas ransel kecil di punggung dan hoodie hitam besar yang menutupi hampir seluruh wajahnya. Suhu di luar 32 derajat, tapi dia tetap memakai jaket tebal. Dia takut ketahuan, takut ada orang Kanada yang mengenalinya, takut ada yang memotret dan mengunggah ke internet. Di luar terminal, udara malam terasa berbeda. Bau gurun bercampur parfum oud yang kuat. Lampu-lampu tinggi menerangi jalanan lebar. Tiffany naik taksi biasa, bukan yang mewah. Dia hanya bilang satu kalimat ke sopir Pakistan Jumeirah Mosque, "Please." Sopir mengangguk, lalu menyetel radio dengan suara kiraat pelan. Tiffany menunduk sepanjang jalan. Tangannya memegang erat Al-Quran kecil di saku jaket. Masjid Jumeirah berdiri megah di tepi pantai. Bangunan putih bersih dengan 2 menara tinggi. Malam itu ada tur malam untuk non-muslim. Tapi Tiffany tidak ikut tur. Dia masuk dari pintu samping khusus perempuan. Melepas sepatu, lalu duduk di pojok paling belakang aula utama. Lantai marmer dingin menyentuh kakinya yang telanjang. Dia memakai kaos panjang hitam dan celana kargo. Masih belum berani pakai hijab di luar kepala. Orang-orang mulai berdatangan untuk salat Isya. Perempuan berabaya hitam panjang, laki-laki berjubah putih. Tiffany menunduk terus. Dia takut menatap orang. Dia takut ada yang bertanya, "Kamu siapa?" Dia hanya duduk memeluk lutut, menunggu salat berjamaah selesai. Setelah salam, masjid mulai sepi lagi. Lampu dimatikan sebagian, hanya tersisa cahaya kuning lembut. Tiffany tetap duduk. Dia tidak tahu harus kemana. Dia sudah riset sebelumnya. Setelah Isya, biasanya ada imam yang bertugas menerima orang-orang yang ingin masuk Islam. Tapi dia terlalu takut untuk mendekat. 30 menit berlalu. Hampir semua orang pulang. Tinggal beberapa petugas membersihkan. Seorang perempuan berabaya hitam mendekatinya pelan. Wajahnya tersembunyi di balik nikab. Hanya mata yang terlihat. Perempuan itu duduk di samping Tiffany tanpa berkata apa-apa. Mereka diam selama 5 menit. Lalu Tiffany mulai menangis. Pelan dulu, lalu semakin keras, sampai bahunya berguncang. Perempuan berabaya itu mengeluarkan tisu dari tasnya, memberikannya tanpa suara. Tiffany mengambil tisu, menyeka wajah, tapi air mata tidak berhenti. Akhirnya perempuan itu memegang bahu Tiffany pelan, lalu menuntunnya ke ruang kecil di samping mihrab. Di dalam ruangan itu, ada seorang imam Mesir berjenggot putih, namanya Sayyid. Usianya sekitar 50 tahun. Wajahnya tenang. Dia tersenyum kecil saat melihat Tiffany yang masih menangis. Said menunjuk kursi, menyuruh Tiffany duduk. Perempuan berabaya tadi keluar, menutup pintu pelan. Tiffany duduk, tangan kirinya memegang paspor Kanada, tangan kanannya memegang Al-Quran kecil. Said tidak buru-buru bicara, dia hanya menuang air zam-zam ke gelas kecil, memberikannya. Tiffany minum perlahan. Setelah gelas kosong, Said akhirnya membuka mulut, tapi hanya satu kalimat dalam bahasa Inggris yang fasih, "Take your time." Tiffany menarik napas panjang, lalu dia mulai menceritakan semuanya. Dari demo bakar hijab, dari tumbler Quran Exposet, dari malam pertama membaca surah Maryam, dari 14 bulan rahasia, dari pesawat yang dia naiki sendirian. Dia cerita tanpa henti selama hampir 1 jam. Said hanya mendengarkan, sesekali mengangguk kecil. Setelah selesai, ruangan kembali sunyi. Said mengangguk lagi, lalu mengambil selembar kertas syahadat berbahasa Arab dan Inggris.
Dia membaca pelan syahadat dalam bahasa Arab, lalu meminta Tiffany mengikuti. Tiffany mengangkat tangan kanan. Suaranya gemetar, tapi jelas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Selesai mengucapkan, Tiffany menangis lagi. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Saya tersenyum, mengucapkan alhamdulillah pelan, lalu memeluknya seperti ayah memeluk anak. Tiffany menangis di bahunya selama beberapa menit. Setelah itu, Sayyid memanggil perempuan berabaya tadi, namanya Fatimah. Ternyata istri Sayyid. Fatimah membawa satu set abaya hitam panjang dan hijab segi empat hitam polos. Tiffany masuk ke kamar kecil, mengganti pakaiannya. Ketika keluar, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia memakai hijab lengkap di depan orang lain. Fatimah membantu menyesuaikan jarum pentul, lalu memeluknya erat. Mereka salat sunnah 2 rakaat bersama. Tiffany mengikuti gerakan di belakang Fatimah. Setelah salam, dia sujud syukur lama sekali. Dahi menyentuh karpet masjid yang harum. Dia merasa seperti baru lahir. Malam itu, Tiffany tidak pulang ke hotel. Fatimah mengajaknya menginap di rumah mereka di Jumeirah. Rumah sederhana 2 lantai, tapi hangat. Tiffany diberi kamar tamu di lantai atas. Sebelum tidur, Fatimah memberinya mukena putih baru dan Al-Quran terjemahan bahasa Inggris edisi mewah. Tiffany memeluk keduanya seperti harta paling berharga. Pagi harinya, Jumat 18 April tahun 2021, Tiffany salat subuh berjamaah pertama dalam hidupnya sebagai muslimah. Setelah itu, dia duduk di teras rumah Fatimah sambil memandang laut. Angin pagi meniup abayanya pelan. Dia membuka ponsel, menghapus semua akun media sosial lama satu persatu. Instagram, Twitter, Tumblr, semuanya. Lalu dia membuat akun baru dengan nama Tiffany Maryamli. Foto profil hanya gambar Ka'bah hitam putih. Dia mengetik postingan pertama. Assalamualaikum, saya Tiffany Lee dari Kanada. Kemarin malam saya masuk Islam di Masjid Jumeirah. Doakan saya ya. Dia tekan post, lalu matikan ponsel. Hari itu juga, dia pergi ke mall bersama Fatimah, membeli cadar hitam panjang, beberapa pasang abaya, mukena baru, dan perlengkapan salat lengkap. Dia tidak lagi takut dilihat orang. Dia berjalan dengan kepala tegak, meski masih sering menunduk karena malu. Malam Jumat itu, dia duduk di kamar tamu, membaca ulang surah Maryam dari mushaf baru. Ayat-ayat yang dulu membuatnya menangis 6 jam di Toronto, sekarang membuatnya tersenyum. Dia tahu, perjalanan baru saja dimulai. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia tidak lagi takut dengan masa depan. Tiffany Lee yang dulu, yang membakar hijab dan membenci Islam, sudah mati di lantai masjid malam itu. Yang hidup sekarang adalah Tiffany Maryamli, seorang muslimah baru yang siap menjalani hidup dengan penuh penyerahan. 3 bulan setelah syahadat, Tiffany Maryamli sudah tidak lagi tinggal di rumah Fatimah. Dia pindah ke apartemen kecil, 1 kamar di kawasan Al-Barsha, Dubai. Tempatnya sederhana, lantai keramik putih, dapur kecil, dan jendela besar yang menghadap masjid kecil. Setiap pagi suara azan subuh membangunkannya tepat waktu. Dia tidak lagi pakai alarm. Pakaiannya sekarang seragam, abaya hitam panjang, hijab segi 4 hitam, dan cadar hitam tipis yang hanya memperlihatkan mata. Orang-orang di sekitar apartemen sudah hafal wajah matanya. Mereka memanggilnya Ukhti Tiffany atau Sister Kanada. Dia tersenyum setiap kali dipanggil begitu. Senyumnya masih malu-malu, tapi sudah tulus. Hari-hari niat teratur. Bangun jam 4 pagi, tahajud, salat subuh, tilawah 1 juz, lalu tidur lagi sampai pukul 7. Setelah itu sarapan roti dengan kurma dan teh karak. Lalu belajar bahasa Arab di aplikasi Duolingo dan kelas online dari Universitas Madinah. Siang hari dia kerja remote
sebagai editor lepas untuk majalah Islam berbahasa Inggris di Qatar. Gaji cukup untuk hidup sederhana dan nabung sedikit. Malam hari adalah waktu favoritnya. Setelah Isya, dia sering jalan kaki ke masjid terdekat untuk ikut kajian perempuan. Kadang, dia hanya duduk di belakang, mendengarkan ustazah menjelaskan tafsir. Kadang, dia berani angkat tangan untuk bertanya. Pertanyaan-pertanyaannya selalu dalam, karena latar belakangnya yang dulu feminis radikal. Para ustazah suka menjawab pertanyaannya, karena jawabannya bisa dipakai untuk menjelaskan kepada orang barat. 6 bulan setelah pindah ke Dubai, dia mulai diundang bicara. Awalnya cuma di grup WhatsApp mualaf kecil, lalu di majelis taklim perempuan, lalu di konferensi online. Judul ceramah pertamanya sederhana, From Burning Hijabs to Loving Them. Video itu direkam dengan kamera ponsel biasa. Kualitas buruk, tapi dalam 2 minggu sudah ditonton 300.000 kali. Komen penuh. Ada yang nangis, ada yang marah, ada yang bilang hoax. Tiffany baca semua, lalu balas dengan sabar satu persatu. Tahun 2022, dia diundang ke konferensi besar di Abu Dhabi Women in Islam, Reality versus Stereotypes. Panitia awalnya ragu karena dia masih baru masuk Islam. Tapi setelah melihat video ceramahnya, mereka setuju. Hari itu dia naik panggung di depan 800 orang. Kebanyakan perempuan dari berbagai negara. Dia pakai abaya hitam polos, tanpa hiasan. Wajahnya ditutup cadar, hanya suaranya yang terdengar. Dia cerita dari awal sampai akhir, tanpa menyembunyikan apapun. Demo bakar hijab, Tumblr Chronicles post, malam menangis 6 jam, 14 bulan rahasia, syahadat di Masjid Jumeirah. Penonton diam saja selama 45 menit. Ketika selesai, seluruh ruangan berdiri memberikan tepuk tangan. Banyak yang menangis. Setelah acara, puluhan perempuan antre untuk peluk dia. Ada yang dari Prancis, ada yang dari Amerika, ada yang dari Indonesia. Semua bilang hal yang sama. Ceritamu memberiku harapan. Setelah itu, namanya mulai dikenal. Akun Instagram barunya, @tiffanymaryamli, naik follower dengan cepat. Dari 5.000 jadi 50.000 dalam 3 bulan. Dia tidak pernah pamer wajah. Foto-fotonya hanya tangan memegang mushaf, abaya di pantai, atau buku-buku tafsir di meja. Caption selalu pendek, penuh ayat atau hadis. Orang-orang suka karena terasa tulus. Tahun 2023, dia mendirikan komunitas resmi Western Rivers UAE. Awalnya cuma grup WhatsApp 50 orang. Sekarang sudah lebih dari 3.000 anggota dari seluruh dunia. Mereka saling dukung. Yang baru syahadat, yang belum berani bilang ke keluarga, yang masih bingung pakai hijab. Tiffany jadi admin utama. Setiap malam, dia jawab puluhan DM. Kadang sampai jam 2 pagi. Keluarganya di Kanada akhirnya tahu. Di tahun ke-2023, ibunya melihat video ceramahnya yang viral. Ibunya telepon, menangis, marah, bilang dia sudah gila. Ayahnya tidak mau bicara sama sekali. Tiffany hanya diam mendengarkan. Lalu kirim pesan panjang menjelaskan perjalanannya. Ibunya balas satu kalimat, "Kamu sudah bukan anakku lagi." Tiffany menangis semalaman, tapi tetap salat tahajud dan mendoakan mereka. Sekarang, tahun 2025, Tiffany Maryamli berusia 34 tahun. Dia sudah tinggal tetap di UAE dengan visa Golden karena dianggap membawa kontribusi positif. Dia jadi pembicara tetap di berbagai negara, Malaysia, Inggris, Amerika, bahkan Turki. Tiket dan hotel selalu ditanggung panitia. Dia tidak pernah minta bayaran. Semua honorarium dia sedekahkan untuk anak yatim di Yaman. Di rumahnya sekarang ada rak buku besar penuh kitab tafsir. Dari Ibnu Katsir sampai tafsir kontemporer. Ada foto kecil di meja. Dia di Masjid Jumeirah malam syahadat, memakai abaya pertama,
mata bengkak karena nangis. Foto itu dia lihat setiap pagi untuk mengingatkan diri dari mana dia berasal. Setiap kali ada yang tanya, "Apa yang paling kamu sesali?" Dia selalu jawab hal yang sama. Bukan membenci Islam, tapi membenci Islam tanpa pernah benar-benar mencari tahu. Setiap kali ada yang tanya, "Apa yang paling kamu syukuri?" Dia jawab, "Allah masih memberiku kesempatan untuk kembali. Padahal aku pernah jadi masunia yang paling keras." Sekarang, kalau ada demo anti-hijab di barat, orang-orang sering share video Tiffany sebagai bantahan. Kalau ada yang bilang Islam menindas perempuan, orang-orang kirim link ceramahnya. Dari pembenci nomor 1, dia jadi senjata paling tajam untuk membela Islam tanpa pernah mengangkat suara keras lagi. Tiffany Mariam Lee sekarang hidup tenang. Salat 5 waktu, tidak pernah bolong. Tilawah setiap hari, tidak pernah kurang dari 1 juz. Sedekah rutin 10% dari penghasilan. Dan setiap kali membaca surah Maryam, dia masih menangis. Bukan karena sedih lagi, tapi karena ingat betapa besar rahmat Allah yang mengubah hatinya dari batu jadi berlian di balkon apartemennya. Setiap malam dia duduk memandang langit Dubai yang penuh bintang. Kadang dia tersenyum sendiri, mengingat Tiffany yang dulu membakar hijab di Toronto. Lalu dia mengangkat tangan, berdoa pelan dalam hati. "Ya Allah, kalau dulu aku membakar kain karena bodoh, sekarang aku bakar egoku setiap hari agar layak di hadapanmu." Angin malam gurun membawa doanya tinggi sampai ke langit ke-7. Dan di sana, doa seorang mu'alaf yang pernah jadi musuh, sekarang jadi salah satu doa yang paling cepat diijabah.